Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu Chandra, Bu Nia, hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang virtual. Mungkin pertemuan kita yang kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bertemu di sini tujuannya untuk recall atau elaborasi pemahaman. Nah, gimmick kali ini tujuannya yaitu kita untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Karena alasan ya, yang pertama karena Bunia baru selesai melahirkan, jadi masih dalam kondisi cuti melahirkan di rumah, jadi tidak bisa melakukan demonstrasi kontekstual secara lurik. Kemudian yang kedua, karena jarak rumah Bu Chandra dengan saya ini cukup jauh, ya mau tidak mau untuk demonstrasi kontekstual kita kali ini dilakukan secara daring, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam menyelesaikan tugas. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan praktik coaching, karena kan hari ini tentang praktik coaching kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Rizky Mulyono, saya dari UPT SDN 148 Gresik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Chandra Ermawati, saya dari UPT SD Negeri 169 Gresik. Dan saya perkenalkan Siti Rohmadaniati dari UPT SDN 148 Gresik. Alhamdulillah sudah perkenalan ya. Langsung saja ya, Bu Nia dan Bu Chandra, kita melakukan praktik coaching untuk sesi yang pertama. Saya sebagai pengamat, kemudian coachnya adalah Bu Chandra dan coachingnya adalah Bu Nia. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Chandra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Rizky. Ya, alhamdulillah. Jadi Bu Chandra hari ini mau melakukan coaching ya? Iya, Bu. Nah, oke. Sebelum melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke Bu Chandra. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya sesuaikan dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Chandra ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Chandra sampaikan. Nah, tapi sebelum proses coaching, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Bu Chandra. Boleh, Bu? Oke, Bu. Monggo, Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Chandra kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Rizky. Kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu nanti ada 3, Bu. Yang pertama adalah kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Jadi kompetensi tersebut yang nantinya akan saya kembangkan terhadap coaching saya, Bu. Baik, jadi 3 ya Bu ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Lalu dari semua kompetensi yang ingin Bu Chandra kembangkan itu tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Chandra kembangkan dari ketiga kompetensi itu? Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan, ada 2 Bu, yang akan saya spesifikkan, yaitu yang pertama, memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif.
Itu, Bu. Ya, baik. Jadi yang dikembangkan lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif dan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya, Bu Chandra? Iya, Bu. Lalu untuk indikator ketercapaiannya bagaimana, Bu Chandra? Saya harapkan nanti coach saya itu bisa mengeksplor, Bu, ide-ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Itu, Bu Rizky. Oke, baik. Jadi, eh, terima kasih ya Bu Chandra atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Chandra melakukan proses coaching dengan Puji dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Nia, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Chandra. Alhamdulillah kabar baik Bu Chandra. Aduh, alhamdulillah. Saya juga ikut senang Bu mendengarnya. Bayinya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nggak rewel Bu kalau malam? Alhamdulillah enggak Bu, aman. Oh, alhamdulillah. Oke. Bu Nia ada yang perlu diobrolkan nih sama saya. Kayaknya kok gelisah banget. Ada apa ya Bu? Ya, sebenarnya ini Bu, apa namanya? Saya ada permasalahan ya. Permasalahan ini menyangkut dengan tugas utama saya sebagai pengajar dan juga tugas tambahan saya di lembaga. Saya kan mengajar di kelas 4. Kemudian juga mendapatkan tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai tim BOS di sekolah. Nah, permasalahannya ketika saya mendapatkan tugas tambahan ini, saya jadi sering kali meninggalkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan di luar. Misalnya itu rapat yang berkaitan tentang BOS, kemudian pelaporan dan sebagainya. Dan itu saya pikir sudah cukup mengganggu pembelajaran gitu, Bu. Oh Nah, gitu ini ya Bu saya ya. saya jadi bingung ini gimana, padahal kan tugas utama saya kan sebenarnya mengajar gitu. Iya iya. Wah sebenarnya memang tugas seorang guru harus mengajar ya Bu ya. Lalu apa ya Bu ya yang bisa saya bantu dari permasalahannya Bu Nia ini dan apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita ini Bu? Harapan saya ini aja sih Bu, apa namanya, paling tidak gangguan terhadap pembelajaran itu tidak terlalu banyak. Setidaknya saya bisa mengurangi apa namanya kegiatan-kegiatan saya di luar gitu, yang terutama Oh gitu berhubungan ya. dengan BOS itu. Berarti gangguan pembelajaran tersebut diharapkan Bu Nia berkurang ya Bu ya terkait pembelajaran. Oke Bu, Betul. semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Iya Bu, Jadi amin. gini, Mudah-mudahan. ya amin. Jadi apa nih Bu yang menjadi tantangan Bu Nia untuk mencapai berkurangnya gangguan pembelajaran seperti rapat, kemudian pelaporan BOS yang Bu Nia inginkan? Tantangannya sebenarnya gimana ya, memberdayakan aja sebenarnya Bu. Memberdayakan tim itu supaya bisa bekerja dengan solid. Selama ini kan sebenarnya saya kan tidak sendiri di sekolah itu. Sebagai apa namanya, petugas yang mengerjakan laporan keuangan, ada timnya. Nah, sayangnya tim ini tidak bekerja secara penuh gitu. Jadi Oh, kebanyakan itu saya yang mengerjakan, saya yang melaporkan, dan seterusnya. Jadinya karena semua itu kendalinya ada di saya, jadi kan berat. Nah, terutama kalau kegiatan itu pada jam pelajaran, jadi saya sering keluar. Seandainya tim itu bekerja dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing, saya pikir ya itu nggak akan ini apa namanya bisalah teratasi gitu.
Nah, tantangannya itu ke teman-teman ini, saya sendiri secara pribadi mungkin 1 kali 2 kali meminta bantuan, tapi kalau kalau apa namanya, lama-lama seperti itu kan juga ndak enak gitu, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang Ibu Nia hadapi ya Bu ya. Nah kira-kira ini Bu Nia, apa yang Bu Nia butuhkan untuk mengatasi apa tantangan yang Bu Nia sampaikan tadi seperti apa kurang berdayanya tim bos tadi, kemudian semuanya ini yang mengerjakan Bu Nia mulai dari mengerjakan dan melaporkan dana bos ini Bu Nia yang mengerjakan. Nah, kira-kira apa yang Bu Nia butuhkan untuk mengatasi hal ini, Bu? Yang saya butuhkan sebenarnya kerjasama yang baik di antara tim itu sendiri, kemudian juga adanya apa ya, campur tangan mungkin ya dari Bapak Kepala Sekolah kan yang membuat kebijakan, yang membuat tugas, yang menentukan tugas tambahan itu kan beliau gitu. Jadi saya pikir kalau seandainya Bapak Kepala Sekolah itu yang mengingatkan tim, barangkali bisa teratasi. Seperti itu, Bu Chandra. Nggih, nggih, nggih. Baiklah, Bu. Eh, mari kita bahas ya, Bu ya, strategi untuk apa? Strategi untuk agar permasalahan dunia ini teratasi. Nah, sekarang apakah dunia ini sebentar. Ya, ya, ya. Oke, Bu Nia. Lalu strategi apa yang bisa Bu Nia lakukan untuk mengatasi hal ini, Bu? Seperti butuh kerjasamanya tadi, kemudian perlunya kepala sekolah untuk membantu mengingatkan timnya tadi, Bu. Bu Nia harapkan untuk mengatasi hal ini. Untuk Halo? strategi, iya halo. Jelas suara saya, Bu? Tinggi. Ya. Untuk strategi, saya pikir yang pertama itu tadi Bu ya, yang pertama menjalin kerjasama dulu. Kalau kerjasama itu sudah terjalin, kemudian yang kedua, barangkali saya bisa memberikan masukan untuk tugas-tugas yang seharusnya tim bos itu laksanakan. Jadi kalau ada pembagian tugas dan apa namanya kejelasan tugas, waktu dan sebagainya itu ada, saya pikir mungkin mereka bisa membantu saya gitu. Untuk yang ketiga itu tadi, saya meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah supaya bisa apa ya, paling tidak mengarahkan atau apa namanya, memberitahu atau mengingatkan kepada tim supaya bisa bekerja sama dengan baik. Barangkali itu Bu Chandra, strategi saya. Oh iya. Kayaknya Bu, saya juga sangat setuju sekali dengan strategi yang Bu Nia sampaikan lagi. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Nia, menginginkan kerjasama antar tim, kemudian kebijakan kepala sekolah untuk memberikan tugas yang apa, yang adil Bu ya, dan juga kepala sekolah ini juga membantu mengingatkan karena kalau kita sesama guru biasanya Bu ya, biasanya itu apa, kita sedikit abai, tetapi kalau strategi yang seperti disampaikan Bu Nia tadi menginginkan agar kepala sekolah juga membantu mengingatkan tugas yang sudah diberikan. Saya sangat setuju sekali loh Bu Nia dengan strategi yang Bu Nia sampaikan tadi. Terus apakah ada rencana lain Bu Nia yang ingin Bu Nia lakukan terhadap permasalahannya Bu Nia? Rencana lain barangkali ini Bu, membuat skala prioritas ya untuk tugas terutama untuk pelaporan itu saya sendiri kan sudah tahu ritme pelaporan itu seperti apa. Kemudian barangkali bisa disiasati untuk
untuk mengurangi beban kerja supaya tidak menumpuk di suatu waktu. Itu aja. Oh, nggih nggih. Wah, luar biasa, Bu. Sekarang langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus dan saya setuju dengan ide itu, Bu. Luar biasa, Bu Nia. Iya, Bu. Iya, Bu Chandra. Oke, nggih. Terus, apa yang sudah direncanakan Bu Nia tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya, Bu Nia? Untuk deadline waktunya ya secepatnya, Bu. Kalau bisa dalam minggu ini saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah gitu. Iya. Iya, Bu, memang seharusnya lebih cepat lebih baik ya, Bu, agar skala prioritas yang sudah Bu Nia rencanakan tadi bisa terpenuhi dan tidak ada tugas yang menumpuk ya, Bu ya. Oke, Ya, Bu, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Nia butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? dukungan tenaga, dukungan secara moral dari rekan-rekan saya itu tadi dan juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke. Wah, oke, Bu. Semoga dari semua yang Bu Nia sampaikan permasalahannya dan juga strategi-strategi yang Bu Nia inginkan dapat segera terwujud dan masalahnya cepat terselesaikan. Dan Bu Amin. Nia dapat bekerja, kemudian bisa membersamai anak-anak, sesering mungkin tanpa harus meninggalkan, anak-anak tersebut. Oke Bu Nia, mungkin itu apakah ada yang perlu disampaikan lagi kepada saya, Bu? Saya pikir sudah cukup, Bu Chandra. Kelihatannya sudah Halo? dapat pencerahan saya. Halo, ya. Oh iya, iya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu Nia ya. Iya, Bu. Terima kasih juga atas Ya, oke. bantuannya. Iya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Chandra. Terima kasih, Bu Chandra. Ya, terima kasih sama-sama, Bu. Baik, Bu Chandra, bagaimana tadi hasil dari coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, coachingnya sudah berjalan dengan lancar bersama coach saya, Bu Nia. Alhamdulillah kalau memang sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan Bu Chandra yang mau akan saya tanyakan ke jenengan. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Chandra inginkan di awal tadi? Iya Bu, dari indikator yang saya sampaikan tadi, indikatornya yaitu coach saya ini sudah bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, Bu, gitu. Oke, baik. Berarti artinya sudah berhasil ya Bu Chandra, sudah sesuai dengan yang Bu Chandra inginkan dan menurut saya juga sudah sesuai karena tadi saya kan sudah mengamati coaching yang dilakukan oleh Bu Chandra dengan Bu Nia. Mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit catatan ke Bu Chandra. Jadi menurut saya Bu Chandra ini sudah menyampaikan coaching atau melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, sudah mengarahkan coach untuk merencanakan aksi atau tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, Bu Chandra juga sudah menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang diinginkan oleh coach itu dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan yang Bu Chandra lakukan dengan coach. Saya sudah melihat kalau Bu Chandra ini sudah
benar-benar fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bu Chandra sudah ada presence atau kehadiran penuh, dan Bu Chandra sudah mendengarkan aktif, sehingga tentunya jenengan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah ya Bu Chandra, luar biasa sekali coaching yang Bu Chandra lakukan dengan Bu Nia. Tapi di sini saya mau tanya satu lagi Bu Chandra, boleh ya? Iya, Bu. Nah, ini tentang harapan ke depannya. Untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Chandra terkait coaching hari ini? Iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya latih terus ya, Bu ya. Tindak lanjutnya yaitu saya ingin berlatih, Bu, untuk melakukan kegiatan coaching agar saya terbiasa menggali, kemudian mengeksplor ide-ide atau gagasan dari coaching, sehingga coaching ini secara mengalir gitu aja, Bu. Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dihadapinya, Bu, dan juga saya ingin berlaku memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching ini mudah untuk terpancing dan mudah untuk terpancing untuk explore kemampuannya, Bu. Itu Rizky ingin saya tindak lanjuti nantinya. Baik, luar biasa Bu Chandra ya, harapan kedepannya mengenai kompetensi yang ingin Bu Chandra kembangkan kembali. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dengan saya, kemudian sudah melakukan coaching juga sesuai dengan alur Tirta. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky. Ya, sama-sama Bu Chandra. Satunya sudah selesai. Lalu kita lanjut ke sesi 2. Sebagai pengamat atau supervisornya itu Bu Nia. Coachnya adalah saya sendiri, Bu Rizky, dan coachingnya adalah Bu Chandra. Bagaimana Bu Chandra, Bu Nia? Oke, Bu. Sampun siap? Bentar saya off-cam. Ye. Siap. Assalamualaikum Bu Rizky. Ye, waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabar Bu Rizky hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nia. Bagaimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah masih semangat sampai hari ini. Baik Bu Rizky. Bu Rizky kan hari ini mau melaksanakan coaching ya? Ya Bu. Nanti akan melaksanakan coaching. Kemudian saya sebagai pengamat nanti akan mengamati proses coachingnya Bu Rizky. Nah, nanti untuk penilaiannya sesuai dengan rubrik penilaian kita, bahwa yang akan dinilai nanti itu berkaitan dengan alur Tirta ketika melaksanakan coaching sesuai atau tidak. Kemudian di situ juga menyangkut kompetensi-kompetensinya dengan melalui pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dan hadir dengan secara penuh. Sebelum Bu Rizky melaksanakan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Rizky? Boleh Bu Nia, monggo. Baik, untuk yang pertama, apa yang ingin saya bantu nih untuk Bu Rizky dalam mengembangkan kompetensi? Kompetensi yang mana yang ingin Bu Rizky kembangkan? Untuk proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Nia. Baik, kemudian bagian mana nanti yang ingin saya amati Bu Rizky dari kompetensi tadi? Mungkin nanti Bu Nia bisa lebih spesifik untuk mengamati kompetensi saya dalam mendengarkan aktif, karena jujur dari ketiga kompetensi itu saya ingin mengembangkan
kompetensi, maksudnya yang saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi mengenai mendengarkan secara aktif karena menurut saya kalau saya bisa mendengarkan aktif, saya ini jadi bisa lebih fokus, kemudian saya juga ada kehadiran penuh ke coach dan saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Nia, seperti itu. Ya. HP-nya Mama Kalau mana, boleh Pi? saya Kalau boleh saya ulangi, kompetensi yang ingin Bu Rizky fokuskan adalah mendengarkan secara aktif ya, sehingga nanti bisa menghadirkan diri secara penuh dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu Rizky ya. Iya Bu Nia. Nah, satu lagi Bu Rizky, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapan saya ini nanti semoga Koji ini tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan Koji ini memiliki rencana-rencana atau ide-ide yang kreatif yang bisa menyelesaikan permasalahan beliau seperti itu. Baik ya. Baik Bu Rizky, setelah ini bisa melaksanakan coachingnya bersama dengan Koci ya. Nanti di sini saya akan mengamati apa yang Bu Rizky sampaikan tadi dengan segala kompetensi yang ingin dicapai. Baik, selamat melaksanakan coaching Bu Rizky. Ya, Saya persilakan. Bu Nia, terima kasih. Assalamualaikum, bagaimana Bu Chandra kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rizky. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ya, alhamdulillah kalau memang kabarnya Bu Chandra baik. Ini kira-kira ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Bu? Iya Bu, ada. Nah, jadi selama kurang lebih waktu 15-20 menit ke depan, apa ini yang mau dibicarakan Bu Chandra dengan saya? Iya Bu, terima kasih Bu sebelumnya Bu sudah mau mendengarkan saya dan menyediakan waktu luang untuk saya. Gini Bu, saya itu sekarang ini sedang bingung Bu, karena murid saya itu susah sekali Bu dinasehati. Mereka itu sering melanggar keyakinan kelas Bu Rizky. Gitu ya Bu ya. Jadi pembicaraan kita kali ini tentang siswa-siswanya Bu Chandra yang yang suka melanggar keyakinan kelas. Lalu apa ini Bu harapannya Bu Chandra setelah kita berbincang-bincang nanti kurang lebih 15 sampai 20 menitan ini? Iya Bu, saya itu ingin agar siswa saya ini Bu ya, melaksanakan keyakinan kelas Bu, terutama yang ini Bu. Mereka kan sudah membuat keyakinan kelas, yaitu salah satunya menghargai teman dan menjaga kebersihan Bu Rizky. Baik, jadi Bu Chandra ini berharap agar anak-anak atau siswa-siswa yang Bu Chandra ini tidak melanggar keyakinan kelas, terutama keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan dan menghargai teman. Seperti itu ya, Bu? Iya Bu. Lalu begini Bu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya, kira-kira apa kesulitan yang Bu Chandra alami dalam menerapkan keyakinan kelas tersebut? Iya Bu, ini Bu, siswa saya ini untuk keyakinan kelas yang pertama yaitu yang menghargai, saling menghargai itu Bu. Siswa saya ini ada salah satu siswa yang suka membuli temannya Bu. Seperti ini kemarin itu contohnya, ada salah satu teman yang tidak suka dengan teman yang lain itu dalam satu kelompok menghapus namanya, Bu. Akhirnya si anak ini pulang ke rumah, kemudian bilang ke orang tuanya, Bu. Dan orang tuanya ini melaporkan hal tersebut kepada saya. Memang sebelumnya di kelas itu saya tidak tahu, Bu, kejadian ini. Tetapi si anak yang suka membuli ini memang sama teman yang lain itu memang seperti itu, suka usil sama temannya gitu, Bu Rizky. Terus Oh, yang seperti kedua, nggih, yang kedua itu anak-anak ini sering sekali membuang sampah itu tidak pada tempatnya, Bu. Kadang kalaupun di tempat sampah, Bu,
di sekitar tempat sampah itu banyak sekali, botol-botol itu yang tidak masuk ke tempat sampahnya, alias, berjejeran di sekitar tempat sampah itu, Bu Rizky, gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi, yang pertama detail permasalahannya itu karena ada, anak yang sengaja menghapus nama temannya di kelompoknya. Jadi seolah-olah jadi maksudnya terkesannya seperti membuli gitu ya Bu ya. Iya, Kemudian yang Bu. kedua itu, sampah-sampah, botol plastik, sampah-sampah, minuman. Nah, untuk yang sampah ini, botol plastik ini, detail permasalahannya tuh bagaimana Bu? Nggih, maksudnya kok bisa, ada sampah-sampah plastik? Iya, Bu. Sekarang ini kan viral ya, Bu, ya, apa orang jualan es teh jumbo itu, Bu, ya. Itu yang gelasnya itu kan besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, tempat sampah yang ada di depan kelas ini tidak bisa menampung untuk, tidak bisa menampung, gelasnya es teh jumbo tadi, Bu. Mmm, Akibatnya cepat penuh. Nah, karena udah penuh, sampah-sampah ini sama anak-anak dilempar memang memang ditaruh di tempat sampah, tetapi kan jatuh lagi sehingga di mhm. sekitar tempat sampah itu berjejeran, eee, gelas teh jumbonya tadi, gitu Bu Rizky. Oh, jadi memang meskipun sudah ada sampahnya tapi, eee, anak-anak itu membuangnya itu masih kurang pas gitu ya, masih berceceran gitu ya, Bu Chandra? Nah, Nggih, Bu. jadi di sini kan permasalahan Bu Chandra itu ada 2 ya, lebih bagusnya Iya, kita bahas satu-satu ya, Bu Chandra. nggih, Bu. Nah, untuk permasalahan yang pertama yang, tentang menjaga kebersihan, eee, lingkungan atau menjaga kebersihan kelas itu, kira-kira ide atau rencana seperti apa ini yang Bu Chandra ingin lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Memang Bu, kalau saya lihat itu bukan sepenuhnya salah anak-anak Bu. Memang karena tempat sampah di sekolah itu memang tidak mengatasi atau tidak mampu menampung sampah dari seluruh murid ini Bu. Memang di setiap depan kelas kita itu ada tempat sampah, tetapi tidak bisa menampung Bu Rizky untuk menampung tempat sampah ini. Mungkin Mmm, nantinya gimana ya Bu Rizky untuk saya solusinya? Atau apakah saya, berbicara kepada bendahara sekolah Bu untuk dianggarkan tempat sampah? Gimana ya Bu Rizky ya? menurut saya sih boleh Bu, nanti bisa, disampaikan, didiskusikan dengan, bendahara sekolah mengenai apa yang maksudnya mengenai rencana atau ide Bu Chandra dalam mengatasi, lingkungan yang kebetulan saat ini tuh lagi banyak-banyaknya sampah, seperti itu nggih, Bu. Nggih. Lalu untuk, rencana lainnya, Bu, terkait masalah Bu Chandra yang satunya, mengenai, bullying, itu bagaimana nggih, Bu Chandra? Apakah ada, terbesit ide dari Bu Chandra dalam mengatasi permasalahan tersebut? Iya, Bu, sebenarnya anak ini sudah sering kali saya nasihati setiap dia melakukan, kesalahan, kemudian setiap dia, melakukan pembulian, tetapi sangat susah sekali. Tapi ini kemarin saya ada materi baru, Bu, di pelatihan saya, itu tentang segitiga restitusi, Bu Rizky. Ini nantinya Mmm, akan saya coba, Bu, saya, restitusi kepada siswa saya ini. Mungkin itu, Bu Rizky, yang akan saya, lakukan terlebih dahulu, yang akan nantinya saya coba, baik, gitu. sudah bagus Bu Chandra menurut saya, ide Bu Chandra dalam, menangani masalah, tersebut, menggunakan, restitusi ya Bu Chandra ya? Nggih, Bu. Lalu, tadi kan Bu Chandra sudah menyampaikan beberapa ide atau rencana dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Bu Chandra. Nah, untuk ide atau rencana yang sudah Bu Chandra sampaikan ini kira-kira
kapan ya Bu akan jenengan lakukan? Akan saya lakukan secepatnya, Bu. Mungkin besok, Bu, kalau bendaharanya tidak sibuk, besok akan saya ajukan usulan saya ini, Bu. Dan juga untuk restitusi anaknya ini juga akan saya laksanakan besok, mengingat anak ini sudah sering sekali melakukan pembulian terhadap temannya agar tidak berkelanjutan. Gitu, Bu Rizky. Baik, intinya lebih cepat lebih baik ya Bu Chandra supaya permasalahannya itu cepat terselesaikan. Ya, saya setuju dengan yang Bu Chandra sampaikan. Lalu dukungan apa kira-kira yang Bu Chandra butuhkan dalam melaksanakan komitmen tersebut? Bantuan yang saya butuhkan pastinya itu bantuan dari rekan-rekan sejawat, rekan guru yang ada di sekolah, kemudian bantuan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai program-program untuk menjaga kebersihan, kemudian persetujuan untuk membeli tempat sampah yang lebih besar yang ada tutupnya itu Bu kalau bisa. Kemudian adanya program anti bullying, mungkin menghadirkan guru tamu yang terkait dari kepolisian mungkin nanti bisa memberikan materi di sekolah kami, Bu. Mungkin itu Bu Rizky. Baik, secara tidak langsung ini berarti Bu Chandra ini akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan gurunya Bu Chandra dan Bapak Kepala Sekolah terkait kebijakan-kebijakannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Saya sudah sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Chandra, menurut saya sudah luar biasa. Tapi sebelum itu kira-kira apa yang Bu Chandra dapatkan dari perbincangan hari ini? Bagaimana perasaannya Bu Chandra setelah berbicara dengan saya terkait permasalahan Bu Chandra? Perasaan saya sekarang ini sudah lega sekali Bu. Saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu setelah berbincang dengan Bu Rizky ini. Ya, alhamdulillah kalau memang Bu Chandra merasa sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya juga berharap semoga kita sebagai guru bisa sama-sama menjadi teladan ya Bu Chandra buat siswa-siswa kita. Baik, Bu Chandra, apakah ada lagi yang ingin disampaikan ke saya? Saya rasa cukup Bu dari saya. Baik, kalau memang sudah selesai atau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, kita akhiri sesi coaching hari ini. Semoga rencana-rencana Bu Chandra ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ke depannya. Saya benar-benar sudah menunggu hasil dari rencananya Bu Chandra ini. Saya Ya, akhiri perbincangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Rizky sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Bu Chandra. Yeah. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana proses coachingnya berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah proses coaching saya dengan Bu Chandra tadi sudah berjalan dengan lancar. Baik. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya Bu Rizky, tadi saya perhatikan proses coachingnya Bu Rizky sudah sesuai dengan alur Tirta ya, mulai dari tadi menggali tujuan dari si coaching, kemudian mengidentifikasi masalah sampai yang terakhir. Nah, ini bagaimana Bu Rizky menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tadi kan Bu Rizky sudah menyatakan ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, bagaimana menurut Bu Rizky? Menurut saya ketika proses coaching tadi ya saya ini merasa sudah mengembangkan atau sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tadi kan saya berharap supaya saya bisa lebih mendengarkan aktif mengenai
proses coaching yang saya lakukan dengan coachee. Jadi menurut saya tadi itu saya sudah, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian, sudah mendengarkan secara aktif, terus maksudnya melakukan kehadiran penuh sepenuhnya ketika, proses coaching, seperti itu Bu Nia. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Rizky? Boleh Bu Nia. Ya, tadi saya sudah mengamati ya pada saat Bu Rizky melakukan sesuai dengan alur Tirta, dengan segala kompetensi yang sudah Bu Rizky sampaikan tadi. Saya pikir untuk kompetensi pertanyaan berbobot tadi sudah disampaikan, kemudian mendengar secara aktif juga sudah, hadir secara penuh juga sudah, karena tadi saya perhatikan Koci bisa menyampaikan permasalahannya dengan lancar gitu ya. Kemudian proses coachingnya juga berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana pendapat Bu Rizky mendengar hal ini? Ya saya merasa bersyukur kalau memang penilaian, Bu Nia sebagai pengamat, tentang saya itu sudah, baik dalam arti untuk ketiga kompetensi yang saya harapkan bisa berkembang itu, sudah terlihat seperti itu Bu Nia. Alhamdulillah kalau demikian. Apa yang Bu Rizky dapat dari proses kali ini, Bu Rizky? Tentunya yang saya dapatkan dari proses coaching kali ini itu, saya merasa, coachee saya ini bisa, mengembangkan maksudnya bisa, menemukan ide-ide atau rencana, dalam mengatasi permasalahannya. Jadi saya merasa, saya bisa sedikit membantu, eee, coachee saya dalam menyelesaikan permasalahannya, seperti itu Bu Nia. Baik. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita ya Bu Rizky, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Kompetensi lain yang ingin Bu Rizky kembangkan nantinya? Untuk kompetensi lain yang ingin saya kembangkan itu, kompetensi dalam menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saat ini dan ke depannya ingin saya kembangkan karena, menurut saya ketika saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot itu, saya bisa, menggali informasi dari coachee dan bisa, membantu coachee untuk, menemukan atau mencari ide-ide kreatif serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri coachee tersebut. Baik, semoga apa yang harapan Bu Rizky tadi ya, terutama untuk kompetensi yang akan dikembangkan nanti bisa terlaksana dan tercapai. Ya, Ya, amin. demikian sesi kita Bu Rizky. Mungkin di lain hari kita bisa ketemu kembali ya. Kita bisa apa namanya mengembangkan kembali kompetensi-kompetensi yang lain. Ya, Bu Nia, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga, Bu Chandra sebagai pengamat, ya, kemudian Bu Nia sebagai coach, dan saya coachee. Oke. Saya off cam dulu ya. Oke. Mulai nggih Bu Nia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Chandra. Apa kabar Bu Chandra? Iya. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bu Nia. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah di sini juga sehat. Meskipun musim hujan gini Bu ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Iya Bu. Bu Nia, hari ini kita akan berbincang-bincang ya sebelum sebelum Bu Nia melakukan coaching. Iya Bu. Oke. Bu Nia, di sini saya akan sebagai observer dan Bu Nia akan menjadi coach-nya dan nanti akan melaksanakan coaching bersama coachingnya. Baiklah Bu Nia, sebelum Bu Nia melaksanakan coaching, saya perlu mendiskusikan beberapa hal kepada Bu Nia. Nah,
Yang pertama, sebelum saya mengamati coaching Bunia, nanti akan ada rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk mengamati dan menilai berdasarkan coachingnya Ibu. Nah, adapun rubriknya nanti yaitu apakah sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Bunia nanti sebagai coach memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan juga nanti saya akan mengamati respon dari coach menanggapi pertanyaan Bunia. Dan yang terakhir nanti saya akan melihat juga apakah prinsip coaching yang Bunia praktekkan sudah berjalan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelum lanjut, saya ada pertanyaan untuk Bunia nih. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang Bunia kembangkan pada saat Bunia nanti melaksanakan prinsip coaching? Baik, Bu Chandra. Sebenarnya untuk melaksanakan prinsip coaching ada 3 kompetensi nanti yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dan hadir secara penuh. Oh, oke Bu. Dari ketiga kompetensi tadi Bu, yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Untuk secara spesifiknya ini nanti mendengarkan secara aktif, Bu. Mendengarkan Oh secara ya. aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kalau saya bisa Oh, mendengarkan secara aktif, otomatis saya hadir secara penuh nanti. oke. Jadi itu yang akan Bunia kembangkan ya dalam proses coaching nanti, yaitu ada 2 kompetensi, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan selanjutnya ya Bunia, indikator seperti apa yang Bunia harapkan nanti dalam keberhasilan coaching ini? Indikatornya apabila saya bisa membantu coachee dalam menemukan solusi permasalahan yang datang dari si coachee sendiri. Oke, semoga nanti bisa terwujud ya Bunia. Nah, kita sekarang sudah di ujung sesi ya Bu. Nanti saya akan mengamati coachingnya Ibu. Tapi nanti setelah proses coaching, kita akan berbincang lagi ya Bunia. Kita akan membahas kembali seperti apa proses coaching yang sudah Bunia laksanakan melalui percakapan pasca coaching. Oke, bisa Bu? Bisa Bunia ya? Siap, Bu Chandra, bisa. Oke. Silakan Bu melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih, Bu Chandra. Ya. Assalamualaikum, Bu Rizky. Waalaikumsalam, Bunia. Apa kabarnya Bu Rizky hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah kabar saya sehat, insya Allah masih semangat. Bagaimana kabarnya Bunia? Alhamdulillah, semangat dan juga sehat ya. Baik, Bu Rizky, kelihatannya punya permasalahan ini ya. Mungkin apa yang bisa saya lakukan ini pada pertemuan kali ini? Iya Bu, ini jadi sebenarnya saya ini ya ya punya masalah gitu loh. Tapi saya tuh mau menyampaikan ke Bunia ini, enggak apa-apa ya? Saya enggak mengganggu waktunya Bunia nggih? Oh tidak, sama sekali tidak mengganggu. Ya mungkin sekitar 20 menit ya. 20 menit kira-kira nanti bisa eh, kita berbincang-bincang gitu. Monggo, silakan. Jadi begini Bunia, saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Jadi saya ini ingin menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan untuk siswa-siswa saya. Seperti itu Bunia. Ya, jadi
tujuan pertemuan kita kali ini yaitu bagaimana cara pengelolaan kelas, Bu, ya. Kemudian, Nggih, bener. iya, kira-kira nanti untuk ukuran keberhasilannya nanti bagaimana yang Bu Rizky harapkan dari Yang saya pertemuan kita? harapkan itu nggih, yang saya harapkan itu paling tidak, saya ini benar-benar bisa, men-setting kelas itu kelas yang nyaman, kelas yang, menyenangkan gitu loh, Bun, ya. Dan tentunya harapan saya dalam, proses coaching ini atau pembicaraan saya dengan Bunia ini bisa menemukan solusi dari, keluh kesah dan permasalahan saya gitu, Bu. Terutama kan gini, saya ini kan ingin menciptakan kelas yang kondusif dan yang menyenangkan untuk siswa, Bu. Tapi di dalam kelas itu ketika saya melakukan pembelajaran dengan anak-anak itu, ada beberapa anak itu yang, berbicara sendiri gitu loh, Bu, yang ngobrol sendiri, asik ngobrol dengan temannya, seperti itu, Bu, Nia. Jadi saya merasa, ada hambatan atau ada masalah dari yang saya inginkan itu. Iya, memang ya kan kelas itu tidak sama jumlah muridnya ya Bu Rizky ya, terutama kalau dalam kelas itu jumlah muridnya itu lumayan banyak, jadi memang dibutuhkan strategi bagaimana pengelolaan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ya, itu inti dari pertemuan kita yang bisa saya tangkap permasalahan dari Bu Rizky. Dari skala 1 sampai 10, posisi sekarang Bu Rizky dalam pencapaian tujuan Bu Rizky pada angka berapa? Kalau untuk saat ini mungkin, masih 5, Bu, karena saya masih belum bisa, menemukan strategi atau metode-metode apa yang bisa saya gunakan supaya saya ini bisa, eee, men-setting pembelajaran di kelas itu menyenangkan dan menyelesaikan apa ini, permasalahan anak yang banyak bicara tadi di kelas. Iya, tadi sempat saya dengar bahwa Bu Rizky mengalami hambatan gitu ya, dari apa namanya, salah satu mungkin beberapa siswa Bu Rizky di kelas itu yang susah mungkin untuk dikendalikan, yang membuat gaduh sehingga kelas itu tidak kondusif. Betul seperti itu Bu Rizky? Iya, seperti itu, Bu, Nia. Nah, bagaimana ini kekuatan Bu Rizky yang ada pada diri Bu Rizky untuk mencapai tujuan supaya, bisa mengendalikan setidaknya untuk anak-anak yang berbuat gaduh itu. Karena saya pikir untuk hambatan itu jika dapat Bu Rizky selesaikan, nanti permasalahan Bu Rizky akan menemukan sendiri solusinya. Jadi gini, Bu Nia, untuk rencana saya yang terbesit di pikiran saya, untuk mengatasi siswa yang gaduh di kelas itu di awal itu saya tuh menasehatinya, hanya menasehati, mereka, hanya menegur mereka, seperti itu, Bu Nia. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kemarin itu, Bu Nia, minggu yang lalu itu saya sempat ikut, seminar, sempat ikut pelatihan tentang, penanganan siswa menggunakan segitiga restitusi. Nah, dari, pelatihan tersebut terbesit juga di benak saya, apakah sesuai ya, apakah cocok apabila saya, menangani siswa-siswa saya yang berbuat gaduh itu dengan, menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu, Bu Nia. Jadi solusi untuk menghadapi atau mengatasi hambatan tadi Bu Rizky dengan segitiga restitusi. Saya sangat setuju sekali itu Bu Rizky ya. Itu nanti bisa Bu Rizky coba dalam apa namanya menangani atau menciptakan kelas yang kondusif. Itu saya setuju Bu Rizky. Nanti boleh dilakukan ya. Kemudian untuk rencana Bu Rizky mencapai tujuan tersebut bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi dan sebagainya? Tentunya ya saya, akan mempelajari lebih mendalam lagi ya, mengenai pelatihan yang sudah saya ikuti, bagaimana, melakukan segitiga restitusi ke anak, kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang,
sesuai dengan segitiga restitusi sehingga bisa memberdayakan anak tersebut, Bu Nia. Seperti itu. Ya, ini kira-kira kapan nih Bu Rizky akan dilaksanakan idenya yang bagus tadi? Secepatnya, Bu Nia. Paling tidak minggu depan baru saya akan melakukan restitusi ke siswa tersebut. Sedangkan untuk minggu ini mungkin saya mau belajar dulu. Saya mau membaca kembali, mengulas kembali mengenai materi yang sudah saya dapatkan tentang segitiga restitusi sehingga untuk minggu depannya ketika saya melakukan action, saya sudah bisa melakukannya dengan baik. Seperti itu, Bu Nia. Baik, luar biasa ya. Eh, Tadi kan dari skala 1 sampai 10 posisi Bu Rizky ada di posisi 5 nih. Nah, sekarang dengan ide-ide yang seperti tadi itu kira-kira nanti posisi di mana yang bisa Bu Rizky raih dari skala 1 sampai 10? Mungkin nanti di skala 8 ya, karena ini kan pertama kalinya saya mencoba untuk merestitusi siswa saya. Tapi di sini saya kan juga berusaha sepenuhnya untuk belajar merestitusi siswa meskipun saya baru pertama kali. Begitu, Bu Nia. Baik. Eh, Apa komitmen Bu Rizky terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan melakukan rencana atau ide saya itu secepatnya. Kemudian saya juga akan belajar terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu mengenai segitiga restitusi tersebut. Kemudian apakah ada yang membantu Bu Rizky dalam rencana Bu Rizky tersebut? Mungkin saya butuh dukungan dari rekan sejawat saya, Bu Nia, terkait diskusi mengenai segitiga restitusi ini. Jadi karena kan ketika saya mengikuti pelatihan ini tidak hanya saya sendiri, tapi bersama dengan teman saya yang kebetulan mengampu di kelas yang sama. Nah, ini saya mau berdiskusi dengan beliaunya, mau mencoba berlatih, mau menyesuaikan gitu. Maksudnya apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke siswa itu sudah pas atau belum, itu mau saya diskusikan dengan teman saya gitu, Bu. Iya. Baik Bu Rizky, kita sudah di ujung akhir sesi ya. Ini apa yang Bu Rizky dapatkan, perasaan Bu Rizky setelah melaksanakan atau mengobrol dengan saya hari ini? Alhamdulillah saya merasa sedikit lega, maksudnya merasa plong juga, Bu, karena apa ya, ternyata ide-ide atau rencana yang saya pikirkan itu didukung oleh Bu Nia gitu. Maksudnya menurut Bu Nia itu juga sudah pas. Jadi saya merasa bisa langsung maju untuk melakukan rencana saya seperti itu, Bu Nia. Baik, ya. Saya doakan mudah-mudahan strategi, solusi, ide yang sudah Bu Rizky gagas tadi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang kelas yang kondusif dan menyenangkan, Bu Rizky. Saya tunggu nih ya. Saya tunggu nanti kabar berikutnya eh, bagaimana perkembangan dari rencana tadi. Baik, Bu Rizky, Baik, saya pikir sudah cukup ya percakapan kita hari ini. iya, Bu Nia. Sampai jumpa di berikutnya, pertemuan berikutnya setelah melaksanakan dari strategi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Terima kasih, Bu Nia. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam, Bu Chandra. Wah, kayaknya sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Lancar Bu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu Chandra. Ya, alhamdulillah. Nah, karena Bu Nia sudah melaksanakan coaching, sekarang kita melakukan pembicaraan pasca coaching ya Bu Nia ya. Baik, Bu Chandra, silakan. Oke. Bu, tadi saya mengamati dan dari hasil pengamatan saya ini ada beberapa yang akan saya sampaikan ke Bu Nia. Yang pertama, coachingnya itu sudah lancar antara eh, Bu Nia, coach dan coachingnya tadi sudah sangat luar biasa diskusinya. Kemudian
Yang kedua, alur tirtanya juga sudah berjalan sesuai alurnya. Kemudian Bunia juga sudah berusaha menggali Koci dengan pertanyaan yang berbobot dari Bunia. Kemudian Koci juga sudah merespon dan sudah mengeksplor ide-idenya melalui pertanyaan yang Bunia berikan. Selanjutnya yaitu prinsip coachingnya sudah nampak dan sudah sangat bagus sekali dan sudah lancar sekali. Nah, itu pengamatan saya, Bu. Nah, bagaimana nih pendapatnya Bu Nia terhadap hasil pengamatan saya? Monggo, Bu. Baik, Bu Chandra. Jika memang demikian, hasil pengamatan dari Bu Chandra, saya sangat bersyukur sekali bahwa apa yang saya lakukan atau proses coaching yang saya lakukan itu memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga bisa membantu coach dalam menemukan atau mencari solusi dari permasalahannya. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Nia dari hasil pengamatan dan juga indikator yang Bu Nia sampaikan tadi sudah berhasil, sudah bisa membantu coachingnya untuk menemukan permasalahan. Nah, sekarang tindak lanjut Bu Nia setelah melakukan coaching kali ini itu apa, Bu Nia? Tindak lanjut setelah melakukan coaching ini, saya inginnya ini Bu, mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain gitu. Ya mungkin nanti bisa saya jadikan masukan dalam proses coaching-coaching berikutnya. Oke, luar biasa tindak lanjut yang Bu Nia sampaikan tadi seperti mengembangkan kemampuan untuk praktik coaching lebih sering, Bu ya. Nah, Iya, Bu sekarang betul. kita sekarang sudah berada di akhir sesi Bu Nia. Jadi apakah ada lagi yang ingin Bu Nia sampaikan di sesi ini? Saya pikir sudah cukup Bu Chandra dari yang sudah Bu Chandra sampaikan tadi, saya bisa mengetahui kompetensi mana yang saya miliki dan nanti kompetensi mana yang akan saya kembangkan. Oke, baik Bu, terima kasih. Sekarang kita tutup ya Bu percakapan pasca coaching ini ya Bu. Semoga Bu Ya, Nia tetap semangat dalam praktik coaching untuk selanjutnya dan semangat juga untuk berlatih. Oke Bu Nia, saya akhiri. terima kasih Bu Wassalamualaikum Chandra. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Nia, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.